awal surat itu dimana dalam membuatnya Nabi Nabi mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah telah bersama di dunia yang telah diporak-porandakan oleh banyak hasil kembali. Kita diajak untuk menyadari dan meyakini bahwa pada akhirnya keadilan Allah yang akan menang dalam segala situasi kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Kamu telah menggerakkan kami untuk berani mengakui dosa-dosa kami dan mohon ampun kepadamu. Dengan rendah hati, kami mohon anugerahilah kami kasih-Mu yang akan mengancam martabat kemuliaan kami. Demi Kristus Tuhan dan Saudara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mendobrak maju terhadap Engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dijajah oleh bangsa asing gitu ya. Jadi yang nomor 2, Yehuda waktu itu kan dijajah oleh bangsa asing, jadi mereka mengalami porak-poranda gitu ya. Tersiksa lah hidupnya gitu. Dan itu waktunya nggak sebentar tapi lama. Lalu si Nahum ini hadir untuk memberikan kekuatan bahwa suatu saat Tuhan akan membantu mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan itu. Yang nomor 2. Setelah kita merasakan buntu banget, pusing banget, baru kita pasrahkan. Dan itu bulan saya mengalami juga bagaimana ada permasalahan. Jadi untuk ya berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Ya. Apakah melalui hubungi teman atau mungkin saudara atau bagaimana. Tapi setelah memang itu hasilnya nol, baru kita pasrahkan. Dan kebetulan Tuhan itu memberikan jalan tidak mesti langsung keluar selesai, tapi kalau dia langsung dengan ketenangan itu di luar yang kita harapkan memang permasalahan itu sedikit bisa diselesaikan. Sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialaminya. Sampai memang masalahnya benar-benar selesai. Kita maunya tahun 2003 saya kan baru merantau ke sini. Saya menerima gaji pertama, saya ambil separuh, kalau nggak salah waktu itu April 2003, gaji separuh itu 700.000. Saya taruh di dompet, saya jalankan waktu itu saya di Bekasi, di Kalimalang, saya kerjanya di Celengsi. Dalam perjalanan dompet saya jatuh. Di situ cuma ada duit 700, KTP masih Klaten, nggak ada keterangan apa-apa, ya cuma SIM juga Klaten, nomor motor Klaten semua. Itu dompet jatuh. Saya udah bolak-balik itu muter, balik lagi akhirnya saya nggak kerja, balik lagi ke kontrakan. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong balikin, uangnya hilang nggak apa-apa, yang penting itu balikin. Tapi secara nalar kan KTP
KTP, SIM, STNK semua kan Klaten, sedangkan saya tinggal di Kalimalang. Itu kejadian jam 9 pagi sampai jam 12 itu saya telusurin nggak dapat. Akhirnya saya antara nyerah sama enggak, saya cuma berdoa, Tuhan kalau emang balik pasti balik, kalau enggak pasti enggak. Tapi secara akal sehat aku nggak nerima kayaknya, maksudnya nggak mungkin duit itu balik. Jam 2 atau setengah 3 saya kalau nggak salah ya, jam 2 atau setengah 3 ada orang nganter, ada yang namanya Srianti nanya ke bapak kos, ada yang mana kamarnya. Saya dibangunin sama bapak kos, Bu, Yanti, kamu ini ada kamu kehilangan ini apa enggak, kehilangan dompet ini, isinya ini apa enggak gitu. Iya, terus saya nggak periksa lagi tuh duit apa, nggak periksa lagi. Tapi saya sampai nangis itu waktu itu, nangis nggak maksudnya nggak, kalau nalar itu nggak nalar. Kenapa orang itu nyampe ke depan kontrakan langsung ke bapak kos, dan waktu itu saya ingat sekali orang itu udah putih ganteng banget waktu itu. Saya bener, orangnya putih ganteng, punya karisma sendiri. Saya itu waktu pertama kali udah nggak nyangka, setelah itu dia bilang begini, saya kan kasih duit itu, Pak mau kasih berapa, kalau nggak salah saya mau kasih dia 200, saya punya duit 700, saya kasih dia 200 buat ongkos. Nggak usah, tanya aja sama bapak ojeknya ini duitnya berapa, ujungnya ngantar saya ke sini gitu. Pak, bapak ojeknya bilang 20.000 aja. Habis itu dia pamit, saat suruh mampir nggak mau, dia itu pamit. Habis itu saya begini, kayaknya dia ini rupa Tuhan apa malaikat ya, udah ganteng, bersih, kayak bersinar gitu dia. Kok nyampe di depan kontrakan saya, padahal alamat sama sekali nggak ada, alamat kontrakan saya itu nggak ada, nyampe ke situ. Itu kayak apa ya, saya dapat mujizat dalam bukti. Kewajiban yang harus kita lakukan itu kadang-kadang kita lalai kan, kewajiban sebagai orang Katolik, sebagai orang kita sebagai warga atau masyarakat, nah begitu. Apalagi maaf, kalau dalam kesulitan kadang-kadang kita menipu diri seolah-olah supaya dapat belas kasih dari orang lain, mendapatkan sesuatu. Kalau kesulitan uang itu akhirnya harus pinjam ke orang lain, nanti kembali ini kira-kira hanya tempo sebulan tapi kenyataan bisa setahun. Nah kayak gitu kan, itu malah akhirnya akan menghancurkan istilahnya kedamaian yang ada di dalam hati kita, karena kita akan terus malah sulit dalam hidup kita. Kalau janji hutang ya lebih baik sesuai dengan janjinya, saya ngomong yang real aja kan, supaya nanti suatu kesulitan lagi ya akan mudah kita dibantu oleh pihak lain, tetangga, teman, atau melakukan kesalahan karena tidak jujur atau yang lainnya lagi. Nah, untuk itu pula juga kita yang minta pertolongan Tuhan supaya masalah-masalah yang kita hadapi itu dapat selesaikan, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dapat dihancurkan dan tidak terjadi lagi. Saya selalu menyinggung seperti ini bahwa orang et labora, berusaha dan berdoa. Dengan usaha tanpa kita minta pertolongan Tuhan, supaya segala usaha kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, maka ya kita berdoa. Ya, saya sama suami saya lupa, yang jelas saya itu yang salah. Lalu saya lupa minta maaf aja. Sampai ke rumah, kok suami saya nggak mau makan, udah siapin nggak mau makan, tapi dia nggak marah, tapi nggak mau makan, terus langsung tidur. Terus biarin aja, besok saya nggak mau masak lagi. Saya segitu kan, terus main game, malah suami saya main game gitu. Terus langsung tidur, apa sih nggak mau makan, tapi ekspresinya nggak marah, dia main game gitu ya, tidur. Terus pagi-pagi suami saya bilang, saya minta maaf ya semalam saya nggak makan, saya hanya menunggu satu kata ibu minta maaf sama saya. Saya lupa minta maaf, akhirnya suami saya minta maaf sama saya minta maaf ya, saya nggak makan
selalu ini menunggu itu minta maaf. Oh iya ternyata benar. Setelah minta maaf selesai gitu. Kami mohon, mampukanlah kami untuk selalu memberi uang bagi Allah yang datang untuk memberikan kami. Pulihkanlah kami agar kami dapat kembali menjadi serupa dan sejahtera dengan Engkau. Mampukan kami untuk membawa pemulihan di tengah-tengah situasi sulit yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kedua bulan kitab suci nasional sudah selesai. Syukur.